Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-29. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang banyak yang mengikuti Yesus ke Kapernaum sedang mengharapkan adanya mujizat kembali, seperti hari sebelumnya, di mana Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus tahu bagaimanapun juga keinginan mereka untuk mengikuti dirinya bukanlah karena tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, melainkan mereka telah menjadi kenyang karena makan roti. Artinya, orang-orang tersebut hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat jasmani atau yang tampak di depan mata mereka saja. Tetapi mereka kehilangan makna rohani dari tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Perkataan Yesus dalam perikop ini menjelaskan bahwa misinya bukanlah sekadar memberikan makan orang-orang banyak dengan roti dan mereka menjadi kenyang, melainkan Yesus ingin mengatakan bahwa tanda-tanda itu adalah merupakan identifikasi dirinya sebagai Mesias. Sebab semua hal-hal yang bersifat materi atau jasmani pada akhirnya akan berlalu. Jadi tidak ada nilai kekekalan di dalam mengejarnya. Sebaliknya, fokus orang-orang banyak tersebut haruslah pada hal-hal surgawi yang bersifat kekal. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Demikian Tuhan Yesus berkata, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Istilah Anak Manusia dalam ayat ke-27 ini berasal dari nubuatan Nabi Daniel dan menunjuk kepada Yesus, Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Sedangkan penggunaan istilah anak manusia oleh Yesus mengacu pada dirinya sendiri, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal
yang telah berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus menyatakan demikian, maka orang-orang yang mengikutinya mengajukan pertanyaan demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawaban Yesus dalam ayat 29 sangat bertentangan dengan pengertian orang-orang banyak yang memahami bahwa keselamatan datang berdasarkan melakukan pekerjaan hukum. Di ayat yang ke-29 Tuhan Yesus mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jawaban Yesus ini membuat marah dari orang-orang banyak itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa perkataan Yesus yang mengatakan percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah menekankan tentang iman dan bukan perbuatan atau pekerjaan. Orang-orang banyak yang mengikuti Yesus, mereka lebih berfokus pada mujizat itu sendiri daripada maksud mujizat itu dilakukan oleh Yesus. Demikian juga di dalam kehidupan kita di hari ini. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen lebih menekankan pada apa yang disebut pertunjukan-pertunjukan ajaib ketika mereka berkhotbah dan melayani. Seharusnya pemberitaan firman Tuhan serta mengajarkan doktrin Alkitab yang sehat adalah yang utama dan yang terutama. Menurut Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-15, orang-orang banyak itu ingin menjadikan Yesus raja. Mereka hanya menjadikan Yesus sebagai raja karena Yesus telah memberi makan mereka secara gratis. Tidak ada rasa lapar akan hal-hal rohani. Tidak ada iman yang tulus, hanya mata yang berfokus pada kedagingan atau masalah-masalah yang bersifat sementara. Padahal maksud semuanya itu adalah bahwa Allah Bapa bekerja melalui putranya, secara khusus di dalam pemberian makan 5.000 orang secara ajaib, yaitu untuk membawa orang-orang Yahudi kepada iman kepada Yesus Kristus. Tuhan mengerjakan mujizat itu dengan maksud agar Israel percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah Bapa kepada mereka. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.